Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum pembelajaran dimulai kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yaitu terkait zakat. Pada video kemarin kita telah belajar terkait dengan bab wakaf. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi terkait dengan zakat. Pengertian zakat. Zakat yaitu secara bahasa berarti suci dan tumbuh dengan subur. Secara istilah, mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, berikut dalil naklinya yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat itu sendiri adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka. Jadi ayat ini memberikan arti bahwasanya zakat itu membersihkan kepada pezakat yang melepaskan kepada kekikiran guna cinta terhadap dunia. Yang kedua, menyuburkan hati mereka dan memperkembangkan harta mereka itu sendiri. Jadi ketika kita berzakat, insya Allah akan diberikan harta yang lebih banyak daripada harta yang dizakatkan. Terus 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang atau gharim, untuk jalan Allah, dan untuk orang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut penjelasan dari Imam Syafi'i di dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi terkait dengan asnaf. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau miskin, orang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga, amil, panitia yang menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Riqab atau budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan. Yang selanjutnya, gharim, orang yang banyak hutang. Sabilah, perjuangan untuk kepentingan agama, jihad fisabilillah. Dan Ibnu Safir adalah musafir yang kehabisan bekal. Syarat zakat yang pertama adalah dia harus Islam, merdeka, balik, berakal. Dan jenis harta atau objek zakat adalah milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang dan berlaku selama 1 tahun atau haul. Rukun zakat yang pertama adalah pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. 2.
Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Dan yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Anak-anakku yang berbahagia, terkait dengan zakat itu, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini ada materi terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dibayarkan sejak awal Ramadan. Zakat fitrah yang dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Sedangkan yang dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari hukumnya makruh. Zakat fitrah yang dikeluarkan setelah terbenamnya matahari hukumnya haram. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum. Sedangkan besaran zakat fitrah untuk setiap pribadi 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya. Zakat fitrah juga boleh dibayar dengan uang asalkan senilai dengan harga beras. Mengenai syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus beragama Islam. Pada waktu terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, orang tersebut sudah lahir atau masih hidup. Orang yang lahir sesudah terbenam matahari atau meninggal dunia sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan tidak wajib membayar zakat fitrah. Selanjutnya, orang tersebut mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan pada malam hari raya dan siang harinya. Kelebihan tersebut baik untuk diri dan keluarganya maupun hewan pemeliharaannya. Nah, ini bacaan niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardo lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ini kalau zakat atas nama orang lain, misalkan atas nama istri, di ngan nafsi diganti dengan ngan zaujati. Misalkan untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan zaujati fardhu lillahi ta'ala. Berarti dari kata ngan nafsi bisa diganti dengan zaujati jika istri, jika anak perempuan atau laki-laki bisa walidi atau binti. Jika atas diri saya dan sekalian orang diwajibkan memberi nafkah pada mereka secara syariat, ngani wa'an jamingi mayal zamuni nafaqatuhum syar'a. Itu baca niat zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Adapun zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, mata uang, harta perniagaan, hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian, barang tambang, dan harta rikas atau harta temuan. Mengenai syarat wajib zakat emas, perak, dan mata uang dan harta perniagaan adalah: 1. Pemiliknya orang Islam yang merdeka, merupakan milik pribadi dan menjadi hak penuh pemiliknya. 3. Sampai nisabnya, jumlah minimum yang dikenakan zakat. Dan yang keempat, harta tersebut telah dimiliki genap 1 tahun atau haul. Daftar nisab jenis harta dan besaran zakat. Untuk emas 2,5%, perak 2,5%, uang kontan 2,5%, harta perniagaan 2,5%. Nah, untuk zakat peternakan dari kambing 4-120, zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor berumur 2 tahun lebih. 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor berumur 2 tahun lebih. 400 lebih, zakatnya 4 ekor berumur 2 tahun lebih. Setiap kambing bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor. Itu untuk kambing. Jika untuk sapi atau kerbau 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor.
sapi atau kerbau berumur 1 tahun lebih. 40 sampai 59 ekor zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun lebih. 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor berumur 1 tahun lebih. 70 sampai 79 ekor zakatnya 2 ekor berumur 1 tahun lebih. Setiap kali sapi atau kerbau bertambah 30 ekor zakatnya ditambah 1 ekor. Nisab peternakan ayam dan sejenis zakatnya disamakan dengan perniagaan, yaitu 2,5% dari hasil penjualan. Yang selanjutnya anak-anakku yang dirahmati Allah, ini ada zakat pertanian. Hasil pertanian wajib disakati adalah tanaman yang mengenyangkan dan menjadi makanan pokok penduduk daerah tertentu seperti padi, jagung, dan gandum. Mengeluarkan zakatnya ketika selesai dipanen apabila telah sampai nisabnya. Nisab zakat pertanian itu sendiri adalah 5 wasak atau 930 liter. Zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 10%. Kalau diairi dengan air hujan atau tidak diperlukan biaya. Jika diairi air yang memperoleh dengan mengeluarkan biaya zakat 5%. Apabila diairi dengan air dan ditambah dengan bantuan pompa dan sebagainya, itu zakatnya adalah 7,5%. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, pada tanaman yang tersiram dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan dikenakan zakat 10%. Tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang-binatang zakatnya 1/20 atau 5%. Nah, ini ada niat zakat mal, yaitu nawaitu an khurija zakatal mal an nafsi fardholillahi ta'ala. Nah, ini adalah lafaz ijab qabul zakat, bacaan menyerahkan zakat. Allahumma ij'alha mahnaman wa la taj'alha maghrama. Menerima zakat, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini untuk materi zakat. Jika nanti ada pertanyaan terkait dengan zakat, bisa nanti ditanyakan di kelas. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi zakat kesempatan hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.